Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Iksa Bintang. Saya dari Fakultas Ilmu Komputer. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang JSON atau yang disebut dengan JavaScript Object Notation. Nah, apa itu JSON? JSON itu adalah sebuah skema makro yang dapat digunakan untuk metode menambahkan data struktur dalam website. JSON ini nama lain dari JavaScript Object Notation. Nah, pengertian JSON antara lain, JSON adalah format data terstruktur memungkinkan representasi data terstruktur dalam bentuk JSON. JSON dibangun di atas JSON dan menggunakan konsep linked data untuk menghubungkan data yang sumber datanya melalui URL atau bisa disebut dengan Uniform Resource Locator. Dan selanjutnya, JSON adalah format data terstruktur yang powerful dan mudah digunakan. Selanjutnya di sini kita ada kegunaan JSON. Yang pertama, pengelolaan data struktur. JSON memungkinkan untuk mengatur dan mengolah data dalam bentuk struktur yang mudah dipahami oleh mesin, integrasi, dan RDF. JSON juga dapat diintegrasikan dengan RDF, Resource Description Framework, yang menggunakan standar untuk memodelkan data struktur dalam bentuk grafis aplikasi di web modern. Nah, JSON juga digunakan secara luas dalam aplikasi web modern ya teman-teman, seperti pencarian, pemrosesan informasi, dan integrasi data. Lalu di sini ada contoh bagaimana JSON dapat memberikan konteks dan hubungan yang lebih kaya pada data. Nah, di sini JSON atau JavaScript Object Notation for Linked Data adalah format yang digunakan untuk menyajikan data terstruktur dalam bentuk konteks web. Dengan menggunakan JSON, kita dapat memberikan konteks nih teman-teman, tambahan pada data yang membantu mesin mencari aplikasi memahami makna hubungan antar data dengan lebih baik. Nah, berikut ini contohnya teman-teman, contoh sederhananya. Yang pertama itu ada contoh data tanpa JSON. LDM, misalkan kita memiliki data tentang buku nih, JSON Educati Coffee Hodel Title Belajar, JSON LD Author John Doe Publish Year 2023. Contoh data dengan JSON LD. Dengan menggunakan JSON LD, kita dapat menambahkan konteks yang hubungannya lebih kaya teman-teman. Jadi seperti itu ya contohnya. Nah, lalu kita di sini ada manfaat JSON. Konteks yang lebih kaya, interoperabilitas, data yang disajikan dan JSON lebih mudah diintegrasikan dan dipahami oleh berbagai aplikasi dan layanan web SEO. Menggunakan JSON LD membantu meningkatkan visibilitas data dalam hasil pencarian karena mesin mencari dapat lebih mudah memahami dan mengindeks informasi. Nah, kemudahannya itu ya JSON lebih mudah dipahami dan diinterpretasikan oleh manusia dan mesin. Oke, selanjutnya ada beberapa cara di mana JSON LD dapat berkontribusi pada SEO. Yang pertama itu struktur data yang terstandarisasi, penggunaan skema memungkinkan pemilik situs web untuk menggunakan skema yang telah ditemukan seperti yang di skema ERG untuk mengidentifikasikan konten mereka. Nah, yang selanjutnya itu menarik perhatian pengguna. Nah, itu dengan demikian menggunakan JSON LD itu lebih menambahkan informasi tambahan seperti rating bintang, harga produk, dan tanggal acara website. Selanjutnya ada memudahkan indeks
indeksasi informasi, memberikan informasi yang jelas dan struktur kepada mesin pencari sehingga mereka dapat dengan mudah mengindeks konten tersebut. Nah, lalu di sini ada penjelasan mengenai bagaimana JSON berfungsi sebagai ekstensi dari JSON tersebut ya, teman-teman. Yang pertama itu format data. JSON adalah format yang ringan dan mudah dibaca oleh manusia dan serta mesin. Ini digunakan untuk menyimpan data, mentransfer data seiring kali dalam aplikasi web struktur. JSON menggunakan pasangan kunci nilai, array, dan objek untuk menyusun data. Contohnya sederhana, JSON itu seperti dalam kurung name JSON.do x30. Nah, itu untuk mencari, itu adalah suatu model array ya teman-teman. Yang selanjutnya ada ekstensi JSON ke JSON LD, di mana menambahkan konteks JSON LD memperluas JSON dengan menambahkan elemen konteks yang membantu menjelaskan makna dari data yang disajikan ya teman-teman. Lalu di sini ada manfaat JSON LD sebagai ekstensi. Dengan menambahkan konteks dan tipe data JSON LD memungkinkan data untuk lebih mudah dipahami dan diintegrasikan sebagai aplikasi dan layanan web. Keterhubungan data, JSON LD mendukung penghubung data dengan data lain di web, sehingga meningkatkan kemampuan untuk menemukan dan mengaitkan informasi SEO dan visibilitas. Nah, lalu di sini ada beberapa contoh praktis penggunaan JSON LD dalam web modern. Yang pertama itu penggunaan JSON LD itu meningkatkan SEO. Contoh, sebuah toko online ingin meningkatkan visibilitas produk mereka di hasil pencarian. Mereka menggunakan JSON untuk menambahkan markup, struktur pada halaman produk, termasuk informasi tentang harga rating. Nah, lalu di sini penggunaan JSON LD untuk event dan jadwal. Contoh, sebuah situs web konser promosikan acara mereka di hasil pencarian seperti kayak pertandingan atau apapun itu ya, teman-teman. Lalu di sini ada integrasi JSON dan RDF. Dari JSON RDF itu memungkinkan data dibagikan dan diinterpretasikan secara universal dengan cara yang lebih efisien. Lalu di sini JSON juga menyediakan cara mempresentasikan RDF dalam format JSON yang lebih mudah dibaca manusia dan mesin. Ini memungkinkan pengembang untuk menggunakan data RDF tanpa harus memahami kompleksitas format RDF tradisional. Oke, manfaat utama yang pertama itu ada data terstruktur menggunakan JSON. Pemilik situs dapat menyajikan struktur yang lebih mudah dipahami oleh mesin sehingga kemampuan menemukan dan mengaitkan informasi. Keterhubungan data JSON dimungkinkan data dihubungkan dengan data lain di web lainnya, menciptakan jaringan yang informasi yang lebih luas dan terintegrasi. Kemudahan penggunaan yaitu format JSON lebih ringan dan mudah dibaca. Oke, sekian presentasi dari saya mengenai JSON. Jika ada kekurangan mohon maaf. Oke teman-teman, sampai jumpa lagi. See you.